Jadi intinya apa, adanya Komnasdik ini sesuai dengan pesan dari Pak Dekarwo waktu itu, waktu melantik kami itu berpesan, Komnasdik hadir jangan menambah masalah, tetapi harus membantu menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekta yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu di SMKN Satu Pacong ini, yaitu beliau adalah Bapak Kunjung Wahyudi ST MSI. Selamat datang Pak Kunjung. Selamat datang, terima kasih Pak. Lama sekali kami berjanji untuk menghadirkan beliau, dan alhamdulillah pada hari ini beliau sempat hadir di podcast Smekta ini. Pak Kunjung, ya. Kita sering mendengar istilah-istilah adanya Dewan Pendidikan, dan sekarang ada Komnasdik Pendidikan ya, Komnasdik ya. Itu apa beda antara Dewan Pendidikan dengan Komnasdik itu, Pak? Oke, jadi terima kasih. Selamat siang, selamat ketemu lagi sahabat Smekta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, kami diundang hadir di podcast Smekta ini. Jadi langsung aja. Jadi memang keberadaan Komisi Nasional Pendidikan ini masih baru, Pak. Iya betul. Jadi kebetulan kami kemarin dilantik, dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur itu tahun 2017. Kemudian yang kedua itu tanggal 6 Maret 2021 oleh Pak Emil Elestian Dardak, Pak Wakil Gubernur ya Jawa Timur. Nah, memang kalau di Undang-Undang Sidiknas itu yang ada adalah Dewan Pendidikan sama Komite Sekolah, bahasanya seperti itu. Nah, kita Komisi Nasional Pendidikan ini adalah lembaga independen. Nah, kemudian tugas tupoksinya Komnas Pendidikan ini adalah pengawasan, kemudian pengkajian dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan. Nah, apakah sama dengan Dewan Pendidikan? Kalau dari sisi tupoksi sama. Masalahnya kalau Dewan Pendidikan itu adalah pengawasan internal. Sedangkan kita adalah pengawasan eksternal. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kami ini yang duduk di kepengurusan Komnas Pendidikan itu adalah orang-orang yang benar-benar peduli di pendidikan dan semua disiplin ilmu masuk. Kalau di Dewan Pendidikan ini kan lebih banyak kepada orang-orang yang terkhusus di pendidikan sendiri. Itu bedanya. Nah, kemudian kita ketika menjalankan pengawasan, Pak Iwan, ternyata di lapangan ini banyak kendala. Artinya orang dengar bahasanya Komnas Pendidikan aja kadang-kadang takut, Pak. Oh, Komnas, nah gitu ya. Karena akhirnya apa? Kita saat ini tidak melaksanakan pengawasan secara langsung, tetapi kita membantu sekolah, madrasah, dinas pendidikan, Kemenak dari sisi bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Jadi pengkajian, pemantauan yang kita lakukan di situ. Karena apa? Karena kasusnya di lapangan ternyata ya pernah sih di Nganjuk sendiri, Pak. Waktu itu PLT Kepala Dinas Pendidikan lari, Pak, kita datangi. Nah, itu artinya apa? Artinya mereka ada apa ya? Sebenarnya kita datang ternyata malah lari. Ternyata ketika itu kita lakukan komunikasi itu takut, khawatir kalau kita disidak. Nah, itu istilah diperiksa. Nah, ini artinya apa? Bahwa pengawasan ini saat ini belum tepat kita laksanakan. Sehingga kita lebih banyak membantu sekolah madrasah, membantu peningkatan mutu pendidikan. Di situ, Pak.
Begini Pak, saya dengar, saya bacakan bahwa kalau di Amerika kan ada payung hukumnya dan bantuan dari APBN ya, APBD Pak ya. Yeah. Nah sekarang kalau Komnati kan independen, atau kan mandiri kan. Yeah. Nah itu, dan saya tahu gimana Pak Koyung itu suatu yang luar biasa. Yeah. Itu bagaimana untuk hal itu? Ya, untuk pendanaan. Oke, Jadi terkait masalah payung hukum, memang saat ini karena kita independen. Ini kemarin ada Pak, kita pembahasan di Komisi 10 DPR RI sama MPR RI sudah sepakat bahwa nanti kita akan jadikan lembaga negara. Ini sedang proses dilakukan itu karena syarat untuk menjadi lembaga negara itu minimal berdiri ada di 8 provinsi. Nah, kita sekarang ini sudah Komnas Pendidikan ada 20 provinsi. Ya, 20 provinsi. Dan alhamdulillah Jatim ini yang pertama. Nah, kemudian bagaimana proses pendanaannya? Nah, kita selama ini pendanaannya mandiri, yaitu kita lebih banyak dari subsidi ketika kita melakukan kegiatan. Misalnya ada sponsor dan sebagainya. Nah, awal-awal memang kita belum dikenal Pak. Itu lebih banyak kita iuran anggota. Jadi pengurus melakukan iuran sendiri ya. Karena awalnya kan belum dikenal Pak. Ya alhamdulillah sekarang karena sudah dikenal akhirnya banyak BUMN yang bergabung dengan kita memberikan dana untuk kegiatan kita. Kita ambil contoh yang kemarin itu PT Petrokimia Gresik, Semen Gresik, kemudian BRI, Bank Jatim. Ini sudah siap termasuk kita kerjasama dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur itu sudah kerjasama dengan kita sehingga setiap kegiatan-kegiatan kita mereka akan selalu membackup. Iya, di situ Pak. Itu ada MOU? Ada MOU-nya ada ya. Luar biasa Pak juga. Itu pendekatan yang luar biasa. Iya. Bukan main. Itu begini Pak, saya lihat kan saya di-share oleh jaringan ya ke grup WA ya. Tetap jenengan banyak sekali beraktivitas dalam hal pendidikan ini Pak ya. Itu sampai sekarang apa aja yang telah dicapai oleh Komnas Pendidikan? Iya. Jadi kegiatan kita itu memang selama 4 tahun ini banyak Pak. Dalam arti bahwa kita ingin menunjukkan bahwa pendidikan ini pemerintah harus memperhatikan betul terkait masalah pendidikan. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan kebanyakan adalah membantu dalam peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya contohnya adalah misalnya kita memberikan pelatihan TOT untuk guru ya. Artinya dalam arti kegiatan untuk peningkatan kompetensi. Kemudian kita juga tidak hanya itu, kita membantu guru-guru untuk mendapatkan suatu prestasi lah di situ dengan rekor muri ya. Kita sudah 4 sampai dengan hari ini 4 ya. 4 rekor muri yang kita sudah lakukan, yaitu yang pertama tentang pendidikan karakter. Dan itu kita melibatkan guru-guru dan masyarakat umum sebanyak 26.000 Pak. Ya, 26.000 seluruh Indonesia. Ya, peserta. Ada yang dari luar negeri, ada 9 negara yang kemarin bergabung. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, rekor muri kedua tentang literasi. Literasi itu kebetulan kemarin keynote speech-nya adalah Ibu Gubernur. Kita tidak melihat peserta tetapi buku yang dihasilkan yaitu ada 3.366 buku. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pemerintah itu kan punya program AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, ini ada yang untuk siswa, ada yang untuk guru. Nah, kita mencoba nilai yang paling besar untuk guru itu kan literasi. Nah, kita mau bantu di situ, Pak. Jadi intinya apa? Adanya Komnasdik ini sesuai dengan pesan dari Pak Dekarwo waktu itu, waktu melantik kami itu berpesan Komnasdik hadir jangan menambah masalah, tetapi harus membantu menyelesaikan masalah pendidikan di Jatim. Nah, ini yang menjadi garis bawah saya bahwa ini harus memang benar-benar kehadiran Komnasdik untuk membantu menyelesaikan masalah. Itu kemudian kegiatan yang lain yang saat ini sedang kita giatkan yaitu digitalisasi pendidikan. Sesuai dengan program dari Pak Menteri, itu kan digitalisasi pendidikan untuk sekolah sama madrasah. Nah, kita punya 2 kerjasama, kebetulan kami adalah dengan
B Corporation ya, B1 Corporation yang ada di Bandung, Pak. Nah, di sana ada beberapa aplikasi yang kita lakukan, yaitu menggunakan sistem informasi akademik sekolah madrasah itu dengan nama SIMA ID. Ya, SIMA ID. Kemudian ada ASA, Automatic Skill Analysis. Itu terkait dengan bagaimana nanti penilaian kompetensi untuk siswa, untuk guru. Artinya bahwa nanti kepala sekolah itu akan bisa melihat, Pak, memonitor. Anak buah saya ini yang bisa jadi wakil kepala sekolah itu yang mana sih? Itu yang ASA tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu program sertifikasi internasional. Ini ada dengan menggunakan kita kerjasama dengan Microsoft. Ya. Nah itu sedang kita giatkan. Kemudian yang satu lagi yang keempat sekarang kita sedang mengurus lembaga sertifikasi profesi pihak 3. Artinya pihak 3 ini untuk umum. Kalau pihak 1 itu kan untuk instansi. Kemudian kalau pihak 2 itu untuk industri, pihak 3 umum. Dan ini masih satu-satunya di Indonesia, Pak. Kita ini. Nah, nanti uji kompetensi yang kita lakukan itu juga untuk guru, untuk masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Itu bisa kita ujikan. Jadi itulah yang sedang kita kejar. Sehingga nanti harapannya masyarakat Jawa Timur ini ya peningkatan mutu pendidikannya akan lebih meningkat. Kita sudah punya rencana untuk itu sosialisasi tentang masalah SIMA dan ASA tadi. Jadi sosialisasi tentang SIMA ASA ini kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Wakid. Waktu itu kita tidak lanjuti dengan webinar melalui daring itu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Kacapdin se-Jawa Timur ya waktu itu. Nah, ini sekarang tinggal kita laksanakan dan kemarin sudah kita implementasikan ke Lamongan, yaitu di Pondok Pesantren Karangasem, Paciran Lamongan. Dan alhamdulillah sudah 95% penggunaan SIMA di sana, ya nanti sudah tinggal launching untuk yang di Lamongan. Insya Allah dari pihak sana akan mendatangkan Bu Gubernur. Iya. Kemudian yang kedua dengan Al-Amanah Sidoarjo. Itu untuk MA Madrasah Aliyah termasuk MTS, SMP ini pondok pesantren. Kemudian juga dengan Tulungagung SMK Negeri 3. Itu juga sudah kita lakukan. Nah, ada beberapa yang kemarin di Malang. Nah, Malang ini malah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang atau Kota Malang ini sudah menggunakan program dari SIMA yaitu PPDP. Nah, PPDP ini sudah dilaksanakan dan sudah 100% jalan. Itu yang terjadi adalah zero pengaduan orang tua. Jadi tidak ada lagi orang tua yang protes terhadap anaknya, anak saya kok gak diterima dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan dan insya Allah nanti PPDB ini, Pak, rencananya akan kita lakukan di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Nah, saya harapkan nanti Smekta ini, Pak, di Nganjuk ini menjadi nanti percontohan awal ini nanti. Jadi bisa menjadi sekolah tempat training center. Nah, nanti terkait dengan pendanaan kita sedang kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi karena nanti akan diusahakan dari CSR pendidikan dari sana. Sehingga harapannya nanti biaya maintenance per tahun itu bisa di backup sama perusahaan. Nah, harapannya disitulah kita bantu sekolah. Jadi tidak perlu lagi pusing-pusing terkait nanti bagaimana pembiayaannya seperti apa, tapi kita yang penting sekolah itu kita bantu bagaimana dari sisi sistem informasi manajemennya biar bagus, biar nanti semua bisa melihat, termasuk nanti Pak Iwan bisa di rumah tinggal lihat aja, tidak perlu datang ke sekolah, wah ini laporannya seperti apa, bahkan nanti siswa, orang tua juga bisa melihat itu semua. Bagaimana prestasi anaknya, bagaimana nanti prestasi dari sekolah itu orang tua juga akan bisa mantau lewat smartphone-nya. Ya. Itu. Atau gini masalah Pak Kunjo, masalahnya banyak sekolah SMP, SMK, SMA yang sudah menggunakan juga aplikasi pembelajaran. Itu bagaimana? Oke.
Jadi kalau SMA SMK sudah menggunakan aplikasi pembelajaran selain menggunakan SIMAK dan ASA tidak masalah. Karena aplikasi SIMAK ini bisa menerima apapun aplikasi lain ya. Jadi bisa disinergikan, bisa kolaborasi di sana. Cuma masalahnya kadang-kadang kayak Dapodik, Pak. Dapodik itu mau nggak membuka diri untuk bisa menerima SIMAK di sana, gitulah. Nah itu yang coba kita komunikasikan dengan pihak kementerian nanti seperti apa. Kalau itu nanti bisa, semua nanti akan bisa jalan berkesinambungan. Karena SIMAK ini kelebihannya tadi, kalau aplikasi yang lain kan orang tua belum dilibatkan. Nah di dalam SIMAK ini sudah orang tua sudah bisa melibatkan diri di situ. Bahkan kepala sekolah juga tidak perlu pusing terkait tentang akreditasi, terkait dengan laporan-laporan yang harus disampaikan ke Dinas Pendidikan atau Kacabdin. Dari situ nanti sudah bisa dibuat print out untuk laporannya. Ya sudah tercover semua. Ya. Dan ini sudah diakui Pak oleh Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Pak Alfian. Makanya kemarin Pak Wahid itu menyetujui penggunaan SIMAK ASA ini untuk semua sekolah SMA SMK se-Jawa Timur. Iya, nah ini tinggal kita jalan gitu loh Pak ini. Nah Nganjuk ini Semekta harus yang pertama Pak. Kalau boleh Pak itu Pak, gimana Pak biayanya Pak? Jadi nanti gini Pak, kalau masalah pembiayaan itu kan hanya kena maintenance Pak ya. Oh iya. Jadi biaya maintenance per tahun 7 juta. Tapi di awal mungkin 3 bulan pertama itu Bapak bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis. Ya, gunakan nanti guru-guru dan sebagainya nanti bisa, nanti kita latih TOT untuk semua waka, kurikulum, waka kesiswaan ya, kemudian guru pembelajaran MGMP. Kemudian walas itu juga bisa nanti kita berikan pelatihan secara gratis Pak. Dijamin simpel Pak, simpel. Oh ya, simpel. Ya, mudah. Nanti ini Pak, ini kan kita datangkan pematerinya dari Bandung langsung nanti. Nah, nanti di podcast saja Pak sebentar nanti. Nanti itu beliau lebih paham. Kalau saya kan hanya tahu kulit ya. Tapi beliaunya sudah dan kita juga sudah melihat di lapangan bahwa SIMAK ini bagus Pak. Dan lengkap lah, paling lengkap. Oke. Luar biasa dengan masalah pengembangan pendidikan di Jawa Timur ini sudah lama tidak digitalisasi. Karena Pak ini sekarang saya ingin bicara tentang vokasi. Oh iya. Ini gimana Pak tentang vokasi di Jawa Timur ini? Oke, jadi kalau vokasi ini kan gini. Jadi di perguruan tinggi saat ini juga menjadi perhatian dari pemerintah tentang vokasi ini. Itu sekarang kan sudah tidak ada lagi D3. Sekarang sudah ada D4 ya, bahkan sudah setara dengan S1. Kemudian juga bisa melanjutkan ke S2 terapan ya, sudah ada di Jawa Timur. Nah, ini merupakan perhatian dari pemerintah, maka kita ya ayo kita sambut itu dengan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kita, terutama kalau SMA tingkat SMA berarti kan SMK di sini untuk vokasi. Nah ini sebenarnya bisa kita akan bantu Pak terkait tadi program kita ini ada yang satunya analisis tadi ASA. Jadi automatic analisis itu cocok sekali untuk nanti anak-anak kompetensi dari anak. Jadi kemana arah anak itu misalnya ketika baru masuk mereka itu kan sekarang banyak yang salah jurusan. Karena apa? Karena arahan dari orang tua. Atau temannya. Ya, atau temannya karena dipaksa sama orang tua. Oh, kamu harus ambil ini. Nah, itu kan kemauan orang tua. Nah, jadi tidak sesuai dengan fashion anaknya. Akhirnya dengan hadirnya ASA itu nanti akan bisa Pak. Hasilnya akan kelihatan. Oh, anak ini nanti cocok di sini. Itu dari mana? Dari SMP atau dari mana? Bisa mulai dari anak SMP, tingkat SMP, kemudian SMA. Jadi ketika baru masuk Pak, itu kan belum penjurusan ya. Oh SMK enggak Pak? Langsung kan? Ya berarti nanti SMP-nya ketika mau melanjutkan kemana itu akan dilakukan assessment itu. Kemudian mau lulus itu juga Pak kita arahkan nanti. Ketika mau lulus dia mau ke mana bekerjanya. Nah ini akan setiap tahun, jadi kerjasama ASA ini
rencananya ke tiap sekolah itu minimal 3 tahun, Pak. Jadi mulai itu kan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan didampingi terus. Nah ini yang kita harapkan sehingga apa? Sehingga nanti benar-benar anak ini terdampingi semua. Dan itu juga libatkan orang tua. Nanti ada orang tua. Makanya programnya ASA ini ada namanya guru asik, Pak. Kemudian siswa asik. Oh gitu. Iya, parenting asik, ya, santri asik, ya. Jadi iya asik semua. Jadi kita beri nama itu. Nah itu untuk ya biar kita asik-asik lah. Bahkan arahnya kan nanti menjadi coaching ya. Jadi pendampingan ya, fungsi guru BK yang selama ini menakutkan. Nah itu sekarang kan sudah tidak zamannya lagi. Maka anak itu harus didampingi. Nah nanti dengan menggunakan ASA itu guru-guru BK tinggal lihat aja, hasilnya akan keluar, tinggal menyampaikan aja. Dan itu tidak hanya guru BK, dalam bentuk kan online ya, nanti online, kemudian kita print out hasilnya, guru BK tinggal bacakan. Ya, tapi di awal ya kita dampingi lah. Selama di awal kita dampingi terus sampai nanti guru BK paham. Makanya nanti ada pelatihan guru BK, Pak. Guru BK asik. Iya. Hasilnya valid. Oh, valid. Ya. Sudah diuji karena yang penggunaan ASA ini CEO-nya itu beliau sudah sekitar 20 tahun lebih, Pak, di HRD sumber daya manusia. Makanya kan fokus beliau di sana sudah lama sehingga ini mau dikembangkan di Jawa Timur. Dan ini pilot projectnya adalah Jatim, Pak. Nah ini menjadi makanya Komnas Pendidikan ini kan mau membangun big data pendidikan, Pak. Nah big data pendidikan ini nanti kalau sudah jadi kita serahkan ke Ibu. Ini Bu, nah ini kaitannya dengan digitalisasi pendidikan tadi. Ini Pak. Ya itu. Ada orang yang salah. Betul, ya. Iya, tidak salah. Sehingga sesuai lah, itu betul sesuai kemampuan, bakat minat, iya. Sehingga kerja agak terpaksa, Pak. Iya, betul. Enggak terpaksa. Iya. Nah itu betul, itu arahnya ke sana, Pak, memang. Karena sekarang kan banyak siswa yang milih justru kan terpaksa, Pak. Iya. Atau mungkin keblondrok itu. Nah, salah. Karena pacarnya di sana, ikut pacarnya. Dan ini juga hasil penelitian, Pak. Kemarin ketika di perusahaan itu banyak sekali yang tidak sesuai ya. Itu 24% itu adalah faktor etika. Yang pertama itu. Jadi bahwa soft skill attitude itu menjadi faktor utama karena apa? Perusahaan itu sekarang untuk masalah akademik itu mungkin urutan kedua. Karena apa? Yang pertama itu dari sisi attitude itu tadi, jadi etika, kemudian sikap berorganisasi, komunikasi nomor 2 malahan. Nah, berarti apa? Bahwa anak-anak kita tidak hanya vokasi, tapi yang SMA juga itu harus mulai belajar bagaimana beretika yang baik ketika sekolah, kemudian juga belajar organisasi. Nah, kalau saya lihat tadi Semekta ada tempat khusus untuk siswa ya tadi ya. Nah, itu bagus sekali sudah. Nah, jadi itu menjadi percontohan lah nanti untuk sekolah yang lain biar meniru itulah, Pak. Iya. Ya, itu Pak kondisinya. Nah, itu mungkin tentang masalahnya sama mungkin ada mungkin tetap pendidikan di Jawa Timur secara umum. Iya. Jadi ada hal-hal yang belum tercapai mungkin. Iya. Jadi kalau kita melihat program Ibu Gubernur itu yang ada di Nawabakti Satya, poin ketiga itu kan Jatim Cerdas Sehat. Nah, kita melihat ketika pelaksanaan Jatim Cerdas itu berarti kan Ibu Gubernur itu mengharapkan bahwa masyarakat Jatim ini harus cerdas, gitu kan. Makanya ada bahasanya tistas gratis berkualitas, sekolah gratis berkualitas. Nah, sepengetahuan kami dan setelah kami lihat di lapangan, Pak, pelaksanaan Jatim Cerdas ini sampai dengan hari ini belum maksimal. Karena apa? Karena memang faktor pertama sosialisasi kurang. Kemudian yang kedua bahwa masyarakat Jawa Timur khususnya yang di pendidikan ini juga belum melek digital. Artinya melek digital itu apa? Artinya bahwa
kadang-kadang yang ngurusi masalah digital ya wes orang IT gitu aja. Nah, sekarang kan nggak bisa. Sekarang dengan adanya pandemi memaksa kita kan semuanya harus bisa IT. Mau tidak mau kan harus gunakan. Iya. Ya, sehingga itu akan mempercepat ya istilahnya bahasanya dengan adanya pandemi mempercepat adanya proses digitalisasi pendidikan itu bisa dilaksanakan. Nah, Jatim Cerdas ini sudah mulai sekarang giatnya, tetapi memang masyarakat harus selalu diedukasi. Kelemahan kita adalah kurangnya edukasi tadi ya ke masyarakat ya. Karena apa? Karena orang tua selama ini kan jarang dilibatkan. Ya. Nah, disitulah yang kita coba bantu ya dengan adanya SIMA ASA tadi, kemudian ada sertifikasi internasional ya. Itu membantu masyarakat orang tua untuk terlibat langsung karena tanggung jawab pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab gubernur, bukan tanggung jawab dari kepala dinas, tetapi orang tua juga harus wajib dilibatkan di situ. Makanya orang tua sekarang kan merasa Pak berat mendidik anaknya, ya kan menjadi guru. Nah, akhirnya kan banyak protes itu Pak, pengaduan ke kita. Akhirnya kita kembalikan bahwa sebenarnya guru ini nggak bisa tergantikan. Apapun teknologinya ada ya tetap guru untuk intinya kan mendidik dari sisi karakternya kan, etika tadi itu, soft skillnya di situ. Makanya teknologi apapun bagusnya ya tetap tugas guru tetap dilaksanakan. Saya jadi kan ya Pak, saya sering ditanya oleh teman-teman dari Budi ya, juga ya. Pak Iwan, kami itu tidak hanya butuh orang yang pintar, butuh orang yang beretika, yang jujur, ya, dan betul, dan sebagainya. Kan begini katanya, kalau untuk masalah kejujuran itu sulit pembelajarannya. Tapi kalau hanya kemampuan, skill itu bisa di training dalam 2 bulan jadi. Kalau untuk masalah etika, sikap, mental itu betul. Kami gawat bayi itu. Itu memang yang kita gimana caranya menyiapkan kita sebagai orang-orang yang siap jadi masyarakat ya. Dalam hal dalam aplikasi juga etika, juga kolaborasi juga masih jauh kadang-kadang. Itu saya juga Pak. Ini Pak Ujo. Jenengan kan luar biasa internet mobilitasnya. Itu sering daftar pindah ke kota-kota yang lain mungkin. Ini bagaimana kondisi jenengan bisa sebagai seorang juga dosen ya, juga seorang kepala keluarga dan sebagainya. Ini gimana cara untuk mengatur waktu ya, memanage. Jadi jadi kalau terkait dengan pembagian waktu, memanage waktu, alhamdulillah kebetulan istri juga dosen dan beliaunya juga saya libatkan di pengurus Komnas Pendidikan. Nah, akhirnya mengetahui bahwa selama ini ketika kita dosen itu kan lingkupnya hanya mahasiswa, urusannya di perguruan tinggi. Tapi ketika kita buka cakrawala Pak tentang pendidikan, ternyata bahwa guru tidak hanya dosen seperti itu, tapi ketika di luar tidak sesederhana gitu loh Pak ya. Nah, ternyata memang kita harus turun tangan untuk membantu itu Pak. Nah, itu diperlukan memang tekad Pak, niat tekad, dan alhamdulillah istri akhirnya terbuka cakrawalanya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kita bagi waktu untuk masalah pendidikan, nggak ada masalah. Kebetulan juga anak saya yang pertama juga sudah kuliah di ITS. Dan juga saya masukkan di staf milenial Komnas Pendidikan. Jadi memang saya libatkan semua di pendidikan. Kaitannya apa? Ya karena ini pahlawan tanpa tanda jasa, Pak. Jadi harus memang benar-benar dari hati kita secara murni untuk bisa turun di sana. Jadi tidak ada embel-embel apapun lah. Harapannya seperti itu. Serunya apa ya? Apa? Apa yang cari Pak? Kalau saya sih, kalau saya kebetulan gini Pak, mungkin dari sisi orang tua saya kan juga guru Pak. Istri saya orang tua guru. Jadi memang karena backgroundnya, terah guru, sehingga ketika kita di lapangan ya kegiatan sosial seperti ini ya udah kita ikhlas gitu aja Pak. Kita ngalir karena kita yakin Pak bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Dan tidak akan salah
alamat Pak. Jadi rezeki itu tidak hanya uang kan. Jadi ketika saya kenal Pak Iwan, ini rezeki, kita silaturahmi. Saya kenal Teh Lina dari Bandung. Wah, akhirnya kan ini juga rezeki karena apa? Kita tambah saudara di situ, tambah ilmu. Saya dikenalkan, oh belajar simak seperti ini. Nah, itu akhirnya kita paham lah di situ. Nah, dari itulah akhirnya kita nyadari bahwa Allah sudah memberikan berlebih Pak, karunia kepada kita, sehingga ya saatnya saya harus mengabdikan, berbagi kepada yang lain. Itu tujuan kita lah, intinya seperti itu. Dan sebaiknya manusia adalah manusia yang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Nanti itu amal jariah dengan Pak. Ya, amin. Alhamdulillah. Iya. Ya, terus sobat sekalian, kalau ini teman lama ya. Dan beliau cukup lama mengikuti perkembangan Spekta ini Pak ya. Dari awal ya. Iya. Mungkin jadikan ada semacam saran masukan gitu Pak tentang Spekta Pak. Sehingga kalian bisa tetap terus sesuai dengan Jadi terkait Spekta, saya hari ini datang terkagum-kagum Pak. Jadi ya, karena 2 tahun yang lalu ya Pak ya, saya kesini sebelum pandemi itu di belakang itu masih banyak tempat-tempat terbuka dan belum dibangun ya. Sekarang sudah ada bangunan, bahkan ada lab otomotif ya, otomotif tadi, kemudian ada aula ya dan lain sebagainya yang sudah dibangun dengan bagusnya. Ini menandakan bahwa Smekta ini akan terus berkarya ya di bawah pimpinan Pak Iwan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi percontohan lah sekolah lain agar melihat bahwa untuk berkarya untuk pendidikan itu tidak harus ditunjukkan secara prestasi yang dari sisi akademik, tapi juga dengan adanya bisa membangun sekolah yang bagus. Karena Smekta ini kan di daerah ya, jadi ini menjadi prestasi yang luar biasa lah untuk Pak Iwan. Ini mudah-mudahan ini Pak Wakid datang ke sini harusnya ini Dinas Pendidikan Provinsi, karena prestasi Pak Iwan ini sungguh luar biasa dan sulit ditiru Pak untuk kepala sekolah yang lain ya. Karena kadang-kadang kan orang akan melihat, wah sekolah ya udahlah saya jadi kepala sekolah hanya 4 tahun misalnya. Ya udah saya pokoknya jalankan tugas saya ya, itu kadang kan ada yang seperti itu. Jadi bagi saya apa namanya siswa itu segala-galanya Pak. Iya betul. Sekolah ini ada mahasiswa buat mereka. Tanpa siswa guru itu apa sih? Betul. Guru sekolah. Nah, semuanya saya sekolah bosnya semua. Biar mereka bangga, nyaman, tenang di sini. Iya. Aman dan tenang. Betul. Saya kan kalau berpikir sekolah itu ada tiga yang saya harapkan. Satu sekolah sebagai mahasiswa, pindah, nyaman, rapi, bersih gitu ya. Sekolah semua gitu. Juga sekolah sebagai adiwiyata ya. Ya hebat. Istilahnya rumah kedua lah. Dan yang terakhir tuh ini Pak Bicak Pak, yaitu saya mimpi sebagai madrasah janati. Sekolahku adalah surgaku. Ya. Jadi apa saya? Nyaman, tenang itu Pak. Sip Pak, mantap itu Pak. Ini mimpi saya. Mimpi saya, kemudian terkabul. Amin. Gitu. Karena semua ini saya indikasikan buat siswa saya, buat masyarakat. Ya. Saya ingin bermanfaat buat semua orang, buat ya, betul. Gitu. Jadi Pak Kunjung, terima kasih banyak kehadirannya ke SMK kita ini. Terima kasih sama-sama Bapak, karena kita harus ngatur waktu ini. Tersanjung dan bangga bisa ketemu Pak Kunjung. Iya, terima kasih. Ini bagi saya semacam penyemangat buat teman-teman. Iya. Lagi saya juga Pak Presiden, Pak Kunjung, lagi. Iya. Wah. Saya jadi usul khotimah ya. Akhirnya baik gitu ya. Ya, meninggalkan kebaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bekas yang telah saya berikan di sekolah ini. Iya. Ya intinya kita akan membantu Pak terkait masalah digitalisasi pendidikan di Smekta ini. Monggo nanti tim kita akan memberikan pendampingan untuk ini bisa dilaksanakan lah ke depannya. Iya Pak, siap. Ya, kita sama-sama Pak orang yang bisnis dengan Allah Pak. Ya, siap. Yakin. Itu mungkin
Saudara kalian, bincang-bincang kita dengan Pak Kunjung santai. Tapi Allah mungkin juga mengena buat kita semua, dan harapan kita semoga kompetisi Mesis seperti bisa mewarnai untuk kegiatan pendidikan di kabupaten di Provinsi Jawa Timur khususnya. Iya. Semangat Pak Kunjung. Salam selalu, juga terjaga prokes Pak Kunjung. Iya. Karena kondisi saat ini masih terus masih jaga aja. Naik turun. Ya. Itu mungkin sekali lagi terima kasih pada Pak Kunjung dan teman-teman dari Koperti yang Spektra. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita. Amin. Terima kasih. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum.